Jumpa lagi jadi TV. Ya, laptop Acer Swift keluaran tahun 2023 yang satu ini harganya oke juga di 11 jutaan rupiah saja. Speknya udah kekinian dan siap pakai. Prosesornya pakai AMD Ryzen 7030 series. RAM-nya langsung 16 GB dual channel. Storage-nya bisa pasang 2 SSD M.2. Layarnya IPS 100% sRGB. Baterainya tahan lebih dari 13 jam. Ya, ini adalah Acer Swift Go 14. Ya, cukup mengejutkan memang ya. Laptop tipis dan ringan dari Acer yang satu ini keluaran 2023 siap pakai dan harganya cuma 11 jutaan. Oke, mari kita mulai bahas laptop yang satu ini, tentunya mulai dari prosesornya. Untuk prosesor dia pakai AMD Ryzen 5 7530U, codename-nya Barcelo R ya. CPU arsitekturnya adalah Zen 3, fabrikasi 7 nanometer, default TDP-nya 15 watt, dia pakai 6 core 12 thread. Total L3 cache-nya ada 16 MB. Perlu diperhatikan, saat ini sistem penamaan prosesor AMD di laptop tuh beda ya dengan desktop. Angka pertama, kalau untuk laptop, angka pertama ya itu adalah tahunnya, tahun peluncurannya ya. Angka 7 itu merujuk ke tahun 2023 ya. Jadi seri depannya 7 itu 2023. Angka kedua ini adalah tingkatan performa prosesor. Kalau di angka 5 berarti dia Ryzen 5 ya. Kan 7530, 5-nya Ryzen 5. Lalu angka ketiga itu adalah tipe arsitektur CPU-nya. Ini kan 753 ya, 7530 berarti 3 ya. Itu artinya Zen 3. Untuk angka terakhir ini digunakan untuk membedakan arsitektur CPU yang sejenis dan kelengkapan fitur. Jadi kalau Zen 3 ditandai dengan 0 belakangnya kan 30. Kalau Zen 3 Plus jadinya 35 ya. Nah, ini Zen 3 yang bukan plus. Lanjut, untuk integrated graphics, dia pakai AMD Radeon Graphics dilengkapi dengan 7 compute units dengan 448 stream prosesor. Untuk kapasitas VRAM-nya itu sebesar 512 MB. Sayangnya nggak ada menu pengaturan untuk mengubah kapasitas VRAM ini. Nah, untuk memori atau RAM-nya sendiri langsung 16 GB LPDDR4X 4266 MHz dual channel langsung. Ini RAM onboard ya, jadi emang nggak bisa di-upgrade. Tapi ya udah 16 GB. Nah, untuk kapasitas RAM yang bisa digunakan itu setelah kepotong alokasi untuk integrated graphics itu tertulis 15,4 GB. Nah, untuk storage ini adalah 512 GB SSD NVMe dengan jalur PCIe Gen 3 by 4. Menariknya, ada slot M.2 kedua, jadi bisa kita nambahin kapasitas storage tanpa gangguin SSD utamanya ya. Mau upgrade tanpa ngelepas SSD utama bisa di sini. Nah, untuk wireless connectivity dia menggunakan modul MediaTek yang mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2. Untuk baterai kapasitinya adalah 50 Wh. OS-nya Windows 11 tentunya ya. Untuk body form factor-nya ini adalah clamshell klasik ya. Materialnya adalah aluminium. Warnanya untuk yang kita uji ini adalah Sakura. Uniknya, warna merah muda ini juga digunakan di area keyboard dan bagian bawah laptop, tapi dengan tampilan yang sedikit lebih pudar gitu ya. Nah, DNA penampilan seri Swift terasa kental pada laptop terbaru Acer yang satu ini. Bentuk dan lekukan bodinya tetap stylish dan premium, tetapi dengan kesan tetap sederhana di sini. Secara keseluruhan penampilan laptop ini memang terasa unik berkat penggunaan warna merah muda yang cukup dominan. Untuk dimensinya, panjang 31,2 cm, lebar 21,7 cm dengan ketebalan 1,49 cm. Bobotnya untuk laptop itu hanya 1,25 kg dan chargernya pun 185 gram. Ini tergolong ringan dan kecil ya untuk sebuah charger 65 watt. Bentuk chargernya juga praktis seperti charger smartphone. Charger ini pakai konektor USB Type-C, jadi bisa juga dipakai buat handphone kalian. Nah, kalau dibawa total laptop dan chargernya jadi cuma sekitar 1,4 kilograman ya, masih di bawah 1,5 ya. Nah, untuk display ini ukurannya adalah 14 inci, resolusinya 1920 x 1080, panel IPS. Menurut Acer tingkat color gamutnya ada di kisaran 100% sRGB. Sementara kalau kami ukur hasilnya adalah kurang lebih tingkat kecerahannya maksimum di 364 nits saat berada dalam ruangan. Cukup cerah ya. Sementara gamut coveragenya ada di 98,9% sRGB dan volumenya di 103% sRGB. Jadi ini memang layar yang cocok dipakai untuk ngedesain, editing video, editing foto, dan juga nonton. Wah, udah mantep banget nih layar ya. Permukaan layar juga sudah menggunakan teknologi Acer Comfy View yang membuatnya bebas pantulan karena ini adalah lapisan non-glare ya, nggak mantul-mantul jadinya.
Sedangkan untuk bingkainya sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya. Nah, desain layar ini membuatnya kalau saat dibuka, dia akan mengangkat sisi keyboardnya. Jadi ini menambah kenyamanan saat mengetik dan membuat sirkulasi udara masuk dari bawah itu jadi lebih lega aja ya. Oke, kita lanjut ke kamera dan mikrofonnya. Laptop ini dilengkapi dengan kamera 1080p 30fps dengan teknologi Acer Temporal Noise Reduction. Sementara untuk mikrofonnya ada 2 buah pada sisi kanan dan kiri kamera dan ini menggunakan teknologi Acer Purified Voice. Namanya keren. Tapi gini deh, kita langsung tes aja kemampuan kamera dan mikrofonnya. Kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Ya, bisa dilihat di belakang saya, suasananya lagi ramai oleh kendaraan. Jadi bising sekali di sini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, bisa dilihat di belakang saya, suasananya lagi ramai oleh kendaraan. Jadi bising sekali di sini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Acer Swift Go 14. Jadi gimana kualitasnya? Oke, gimana? Cukup mengejutkan? Kita lanjut ke audionya. Laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop ya. Untuk pengaturan profil suara dan equalizer dapat dilakukan melalui software DTS Audio Processing. Suara yang dihasilkan laptop ini ternyata kualitasnya cukup baik ya, cukup jernih dan lumayan lantang. Dan karakternya ini cenderung bright. Oke, kita lanjut ke konektornya. Di sisi kiri, di sini ada 2 USB Type-C 3.2 Gen 2 10 Gbps yang sudah mendukung power delivery, display out dengan protokol DisplayPort, lalu ada juga satu HDMI 2.1, lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Beralih ke kanan, ini ada satu 3,5 mm audio combo jack, lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, dan ada satu Kensington lock slot. Untuk keyboard, desain dan tata letak tombolnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan seri Swift yang ada selama ini dengan tombol chicletnya ya. Tentunya keyboard ini sudah dilengkapi lampu backlit berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Untuk pengaturannya kita bisa pakai tombol F11. Sekarang kita beralih ke touchpadnya. Menurut Acer, komponen touchpad ini menggunakan material ocean glass yang diambil dari sampah di lautan. Untuk posisinya cenderung center to body dan sejajar dengan tombol spacebar serta alt yang kanan. Sebagai catatan, walaupun telapak tangan itu memang akan masuk sedikit ke area touchpad, tapi hal ini tidak membuat kursor mouse bergerak sehingga tidak ganggu saat mengetik. Sepertinya dia ada palm rejectionnya. Oke, untuk security, laptop ini dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik dengan pengenalan sidik jari yang posisi sensornya menyatu dengan tombol power. Oke, untuk cooling system, laptop ini menggunakan sistem pendingin Acer Twin Air Cooling dengan 2 heat pipe dan untuk laptop seperti ini pakai 2 kipas. Mantap ya. Nah, untuk lubang pembuangan udara itu mengarah ke belakang menuju permukaan layar. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Di sini ada 3 pilihan profil performa, yaitu silent mode, normal mode, dan performance mode. Profil performa diatur dengan menekan tombol function plus huruf F. Oke, kita coba aja langsung Signbench R15 kita looping 20 kali untuk tahu konsistensi performanya. Di mode normal, skor tertinggi yang dicapai adalah 1585 poin dan tetap kurang lebih sama di mode performance ya. Lucu ya, 2 mode ini mirip-mirip aja performanya. Nah, kalau kalian bandingkan dengan tipe prosesor lain, skor tersebut ternyata mirip dengan skor Ryzen 5 5600H yang biasanya ditemukan di laptop gaming. Menarik ya. Sementara untuk skor sustainnya di mode normal adalah 1510 sampai 1540 di 16 run sebelum akhirnya dia turun ke 1400-an poin. Sedangkan di mode performance pergerakan skornya ternyata mirip aja dengan mode normal. Oke, sekarang mari kita coba Signbench-nya tapi hanya dengan baterai, tidak dicolok ke listrik. Saat pakai baterai, laptop ini secara default menggunakan Windows Power Mode di Best Power Efficiency. Jadi skor dapatkan adalah 760 sampai 770 poin. Nah, lalu kita coba ke mode balance, kita ubah ya ke mode balance. Skor yang kita dapat sekarang di 1250 sampai 1290 poin. Sementara kalau kita pakai mode Best Performance, skornya berubah jadi 1310 sampai 1320 poin. Jadi walaupun beda tapi tetap lumayan tinggi, di atas 1000 bisa ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita looping Signbench tadi di mode normal, suhu prosesor sempat beberapa kali menyentuh 95 derajat Celcius selama beberapa run. Sebelum akhirnya dia turun di bawah 76 derajat Celcius. Sementara di mode performance, suhu prosesor sempat beberapa kali menyentuh 98 derajat Celcius selama
beberapa run sebelum akhirnya dia turun sedikit di bawah 80 derajat Celcius. Jadi mode normal ternyata menawarkan suhu kerja yang sedikit lebih baik dengan karakter performa yang sebetulnya mirip dengan mode performance ya. Oke, kita lanjut aja ke aplikasi Real World. Adobe Premiere Pro 2023 ya, video 4K 60 fps 2 menit 7 detik. Kalau di render ini dengan software only butuh waktu 13 menit 59 detik. Tapi kalau kita pakai GPU acceleration dengan OpenCL ini turun jadi 9 menit 51 detik. Nah, kalau videonya adalah 1080p atau Full HD 60 fps, software only itu selesai dalam waktu 2 menit 39 detik. Kalau kita pakai OpenCL selesai dalam waktu 2 menit 33 detik. Jadi kalau kita lihat hasil pengujiannya ya, ini kelihatan bahwa memang untuk video editing dia mantap banget di 1080p sampai ke 60 fps nggak ada masalah. Kalau 30 fps wah enteng, nggak ada masalah. Nah, untuk suhu kerjanya saat merender kita lihat di mode normal suhu tertinggi prosesor itu hanya mencapai 67 derajat Celcius saja. Aman ya. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve, software video editing kelas profesional, tapi ini kita ambil yang versi gratisnya. YouTube 4K 60 videonya 2 menit 7 detik itu selesai dirender dalam waktu 16 menit 8 detik. Sementara untuk yang Full HD 60 fps selesai dalam waktu 4 menit 11 detik. Lagi-lagi terlihat bahwa memang cocoknya untuk video 1080p. Nah, untuk suhu kerja pada saat Full HD video export di mode normal, suhu prosesor itu dapat dijaga di kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius, masih relatif aman. Oke, tentunya kita mau coba gamingnya juga ya. Boleh dong kita tes gaming. Ya, kita mulai dari Dota 2 dulu. Full HD, fastest render scale 100%, scene berat di 50 sampai 60 fps, scene yang ringan 100 sampai 110 fps. CS:GO Full HD settingannya di low 120 sampai 170 fps. Lumayan ya. Genshin Impact Full HD lowest render scale-nya di 1 ya. Dia masih bisa dapat 50 sampai 60 fps, masih mantap. Untuk Valorant Full HD low, dia bisa dapat 120 sampai 180 fps. Lalu untuk GTA 5 Full HD normal, tessellationnya di off, rata-rata di kisaran 60 sampai 80 frame per second, walaupun kadang-kadang bisa turun sedikit di bawah 60 frame per second. Nah, saat mainkan game GTA 5 ini selama 30 menit, suhu kerjanya itu di mode normal prosesor dapat dijaga di bawah 70 derajat Celcius. Sementara selama 30 menit ini suhu permukaan bodinya kita bisa lihat untuk area keyboard suhu tertinggi ada di kisaran tombol S di kisaran 38 derajat Celcius saja. Sementara suhu tombol keyboard lainnya ada di bawah 38 derajat Celcius. Nah, untuk area bodi paling panas itu ada di dekat lubang exhaust tentunya, tapi itu pun suhunya masih di bawah 40 derajat Celcius. Tentunya telapak tangan akan tetap nyaman menempel di palm rest karena kalau di palm rest suhunya bahkan di bawah 35 derajat Celcius. Kita lanjut ke storage test. Dengan Crystal Smart kita dapatkan kecepatan bacanya adalah 3594 MB per second, sementara kecepatan tulisnya ada di 2978 MB per second. Kecepatan seperti ini menandakan kalau laptop ini menggunakan SSD Gen 3 atau Gen 3 yang kelas atas ya. Jadi udah kenceng ini. Oke, kita lanjut pengujian baterai. Untuk pengujian ini tingkat kecerahan layar kami atur sedekat mungkin dengan 150 nits. Ini adalah metode pengujian kita yang baru, jadi bukan pakai berapa persen, tapi kecerahannya berapa. Nah, mode yang digunakan adalah mode normal dengan volume di 25% untuk audionya. Ya, 1080p local video playback. Waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan baterai adalah 13 jam 33 menit. Ini irit banget karena biasanya kita akan lihat 8 jam untuk laptop tipis adalah normal, 10 jam itu bagus, 12 jam itu irit banget. Ini irit banget harusnya ya. Mantep yang satu ini. Sementara kalau kami uji di Genshin Impact, sisa baterai setelah menjalankan game tersebut selama 30 menit adalah di 74%. Berarti turun sekitar 26% saja dalam 30 menit. Nah, untuk kemampuan chargingnya 30 menit charging itu sudah terisi 40%. Untuk dari 0 sampai full dia hanya butuh waktu 1 jam 37 menit saja. Ini kenceng banget ngisinya. Udah kayak handphone ini ngisinya ya. Mantep bener. Nah, oke, kalau harganya udah dibahas tadi ya, 11 jutaan. Tepatnya 11.499.000. Pembelian laptop ini sudah termasuk sleeve bag-nya, ada Microsoft Office Home and Student 2021, lalu tentunya Windows 11 atau Windows 11. Garansinya udah 3 tahun dan ini mencakup 3 tahun
tahun services, 2 tahun spare parts, dan 1 tahun Acer Priority Care. Nah, dengan Acer Priority Care, pengguna ini bisa mendapatkan perlindungan untuk kerusakan akibat kelalaian kita, kelalaian penggunanya. Ini ditanggung 100% di tahun pertama pembelian ya. Pengguna juga mendapatkan prioritas antrian saat mengunjungi Acer Service Center. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pada pengujian ini, mode performance tidak menawarkan performa yang lebih tinggi dibandingkan mode normal. Sementara suhu kerja di mode performance itu tercatat sedikit lebih tinggi. Jadi solusinya adalah pakai mode normal aja, performanya sama aja tapi lebih dingin. Untuk RAM kemudian ya, ini tidak bisa di-upgrade tapi wajar karena ini udah LPDDR4X. RAM ini kecepatannya tinggi dan udah dual channel, udah langsung 16 GB juga. Jadi harusnya nggak terlalu masalah ya, cocok-cocok aja dengan laptop tipe seperti ini. Nah, dari sisi menariknya, bodinya ini tergolong ringan. Chargernya ringan, kecil, dan praktis bisa dibawa-bawa. USB Type-C pula nih chargernya ya. Spesifikasinya udah siap pakai, nggak butuh upgrade-upgrade lagi sebenarnya. Performa prosesornya tergolong tinggi dan minim gejala throttling. Ini udah kuat untuk gaming tipis-tipis dengan integrated graphics-nya. RAM-nya 16 GB 4266 MHz, langsung dual channel. SSD bawaannya juga tergolong kencang. Bisa pasang 2 SSD pula di sini. Layarnya udah IPS 100% sRGB, baterainya irit dan kencang, konektornya lengkap, Wi-Fi 6E ada, Bluetooth 5.2 ada, kameranya langsung 1080p. Mikrofonnya mantap bener yang satu ini ya, bisa meredam kebisingan dengan baik. Ada pengamanan biometrik juga dan ada garansi kelalaian pengguna. Lalu dia langsung menyertakan Windows 11 Home dan Microsoft Office Home and Student 2021. Tentunya keduanya udah punya fitur terbaru untuk laptop masa kini dan sudah langsung diinstal di dalam laptop ini. Jadi bener-bener siap pakai yang satu ini. Ya emang cukup mengejutkan ya. Dengan harga sekitar 11,5 juta rupiah, pengguna langsung mendapatkan laptop AMD terbaru yang performanya tinggi, baterai super irit, dan langsung siap pakai begitu dikeluarkan dari kotaknya. Buat editing video 1080p ini udah oke banget. Buat programmer ya cocok, asal memang spesifikasinya memenuhi kebutuhan kalian ya. Buat nonton film nggak ada masalah, mantep bener. Dan tentunya ini sangat cocok untuk kalian para road warrior yang aktivitasnya itu jarang ketemu dengan colokan listrik karena baterainya tadi awet. Jadi jika yang kalian butuhkan memang ada semua dalam laptop ini, rasanya si Acer Swift Go 14 ini adalah salah satu pilihan yang sangat menarik di kelas harganya 11 jutaan rupiah. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.